korban-korban berdua di sana. Mungkin saya tega tinggalin adik saya. Kemana-mana saya berdua sama adik saya. Tetap tidak pernah saya bikin masalah, tidak pernah bikin keributan. Saya mengerti hukum, saya punya keluarga, punya anak. Saya menyelesaikan masalah dengan baik, dengan tegas sekali. Anak menghancurkan hidup saya dan anak ponakan saya. Saya berterima kasih kepada semua, pada saudara-saudara saya udah menjenguk saya, udah memperhatikan saya sekeluarga. Saya sangat berterima kasih. Belajar yang bisa saya sampaikan, semoga Tuhan ini sayang dia memberi hukumannya sebaik-baiknya. Dari diskalir dan sekalinya jatuh. Penegak hukum yang saya hormati, dan saya berterima kasih sudah cepat mendapatkan pelaku yang bertambah pelaku-pelaku. Saya terima kasih wartawan. Oke, terima kasih. Yang perlu saya tambahkan yaitu ada beberapa masukan terhadap rekan-rekan media pada hari yang baik ini. Apa yang disampaikan oleh Pak Jero itu adalah saksi fakta karena beliau yang mengalami, melihat langsung dan menjadi korban juga. Di samping itu juga bahwa rekan-rekan media juga sudah mendengar langsung apa yang terjadi. Jadi saya bantah terkait dengan pemberitaan di media bahwasanya di situ adalah ada penyerangan gitu. Maka dari itu maksud dan tujuan almarhum dengan Jero ke situ adalah meminta keringanan untuk bicara dengan kepala debt collector tersebut untuk meminta keringanan dan penangguhan atas kredit yang macet atau tidak dibayarkan. Nah, adapun yang pertama dari kita semua, yang pertama itu mengapresiasi kinerja kepolisian yang bergerak cepat di dalam menangani pelakunya, serta mendukung pernyataan Bapak Kapolresta yang juga akan memproses hukum perusahaan finance yang mengorder debt collector tersebut. Sebab bila perusahaan pengorder diproses, maka hukum kasus serupa di masa yang akan datang tidak bisa diminimalisir. Yang kedua, kondisi korban yang meninggalkan istri dan 3 anak yang masih kecil dan merupakan tulang punggung keluarga, sehingga kami sedang mempertimbangkan melakukan upaya-upaya hukum dan kemanusiaan agar masa depan anak-anak almarhum bisa tetap terjamin di masa depannya. Yang ketiga, kami meminta agar perusahaan preman yang mempekerjakan preman dibekukan di Bali, sebab menjadi sangat aneh perusahaan berbisnis di Bali di mana peralatan kantornya malah senjata tajam seperti parang dan lain-lainnya, bukan seperti layaknya kantor perusahaan yang lain. Sebab bila mereka telah mempersiapkan semua senjata tajam di perusahaan tersebut, patut diduga memang sudah merencanakan niat tidak baik dalam membuka usaha tersebut di Bali. Yang keempat, meminta kepada aparat penegak hukum agar tegak lurus dengan fakta peristiwa, sebab otak pelaku bukanlah Wayan S saja, tetapi tersangka Benny Bakar Besi yang memberikan perintah membunuh terhadap korban dan almarhum, dan yang membawa parang waktu keluar dari kantornya tersebut. Jadi kami yakin bahwa pelaku ini bukan satu orang saja, di mana pada saat pengejaran tersebut ada 3 motor yang berboncengan dengan dilengkapi dengan membawa senjata tajam. Soal upaya hukum dan kemanusiaan seperti apa yang masih kami rundingkan daripada bentuk-bentuknya nanti. Tentu saja perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalam kerjasama dengan perusahaan Benny Bakar Besi ini atau PT Beta Mandiri
akan kami gugat. Dan terima kasih buat rekan-rekan juga atas partisipasi. Begitu juga kita ada 17 advokat yang mendampingi korban dan keluarga korban, termasuk juga mantan Ketua DPR RI Bapak Gede Pasar Suardina yang masuk di dalam tim. Jadi perusahaan leasing yang menghina mekanisme hukum harusnya juga ditangkap jika terjadi bentrokan, sebab dialah oknum dalang dari peristiwa kekerasan di jalanan atas dasar perjanjian fidusia. Mereka juga sebenarnya melecehkan kepolisian yang sudah diatur dalam peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2011, yang mana juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 garing penundangan fidusia di tahun 2019 telah menguatkan jika perusahaan itu harus meminta negara untuk izin mengeksekusi melalui pengadilan. Ketika hukum jalanan dijadikan dasar bergerak, di dalam mereka bergerak, maka kekerasan jalanan makin merajalela dan itu akan membuat citra kepolisian semakin lebih lemah. Apabila dalam kondisi seperti ini, maka masyarakat harus tahu juga aturan sehingga jangan diberikan ruang para debt kolektor jalanan menjadi hakim di jalanan itu sendiri. Dalam banyak kasus, masyarakat kompak saling melindungi bila terjadi aksi kekerasan di jalan saat merampas kendaraan-kendaraan mereka. Akan berbeda jika aparat penegak hukum yang menjalankannya atas dasar putusan pengadilan. Nah, itu adalah bagian dari beberapa permintaan atau masukan daripada tim hukum ini untuk bisa memberikan masukan kepada rekan-rekan media, baik itu terhadap institusi kepolisian, dan kami percaya sepenuhnya terhadap kepolisian. Tentunya yang menangani perkara ini adalah Polresta Denpasar. Kami yakin beliau-beliau yang bekerja profesional di dalam menangani perkara itu. Cukup sekian dari saya, mungkin ditambahkan nanti oleh Bapak Gede Adi. Ya. Silakan Pak Gede. Baik, terima kasih. Sedikit dari saya, sepanjang yang saya ketahui memang tidak ada larangan untuk perusahaan pembiayaan atau finance dalam hal ini menggunakan jasa dari pihak ketiga. OJK tidak melarang. Hanya saja dijelaskan di sana, tenaga yang boleh digunakan adalah perusahaan yang sudah berbadan hukum, memiliki izin untuk melakukan penagihan, yang mempekerjakan tenaga yang disebut dengan PEOJF, tugas eksekusi objek jaminan fidusia, dan mereka masing-masing harus sudah bersertifikasi, seperti halnya security, harus punya sertifikat security. Jadi mereka harus bersertifikasi, sertifikasinya disebut SPPI. Nah, kalau saja dalam hal ini finance tersebut mengikuti arahan OJK, jadi menggunakan jasa dari perusahaan yang sudah berbadan hukum, bukan perusahaan lain, ya, yang tidak jelas perizinannya dan tidak jelas juga tenaga kerjanya apakah memiliki SPPI atau tidak, tentu saja kejadian ini tidak terjadi karena rambu-rambunya sangat ketat untuk seorang petugas eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak boleh melakukan kekerasan sama sekali. Jadi upaya penagihan secara persuasif, kalau berkali-kali juga tidak berhasil, nanti dilanjutkan dengan upaya somasi, terus dilanjutkan juga dengan bantuan dari pihak konsultan hukumnya dari perusahaan tersebut. Itu yang saya ketahui. Jadi untuk hal ini yang dilakukan oleh perusahaan leasing yang sekarang ini sangat fatal karena dia tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang berbadan hukum untuk penagihan dan menggunakan jasa yang profesional.
yang sehingga mengakibatkan kerugian besar dari masyarakat. Dan kalau benar informasi di lapangan bahwa leasing ini tidak menerima PT-PT lain yang sudah berbadan hukum yang memiliki izin, ini perlu dipertanyakan maksudnya apa. Kenapa khusus dia hanya menggunakan PT yang seperti ini, bukan menggunakan PT yang sudah berbadan hukum dan mempunyai izin yang sah untuk melakukan tugas tersebut. Demikian dari saya, terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Ada Ya. ini kan ada info yang beredar juga bahwa adik korban sempat apakah itu benar membacok si Wayan S itu? Saya pikir begini, mengira itu adalah bagian dari rekonstruksi yang saya pelajari itu adalah pada saat ini kemungkinan yang saya analisa sendiri itu kemungkinan pada saat perebutan pedang di antara mereka dengan Benny tersentuhlah ada kepalanya si Wayan. Yang jelas tidak ada bawa senjata para korban ini. Yang jelas korban ini datang ke kantornya dia, ke kantornya PT Beta Mandiri itu dengan tujuan adalah menyelesaikan permasalahan dalam rangka meminta atau memohon keringanan waktu di dalam pembayaran, apalagi dalam situasi pandemi COVID seperti sekarang. Ya. Dari 6 tersangka yang sudah ditetapkan ini, apa masih ada tersangka lain menurut korban yang belum ditetapkan? Ada tambahan 1 tersangka, satu lagi ada 7 tersangka. Siapa yang ini terbaru? Saya belum dapat namanya. Tapi itu dari 7 itu udah semua pelaku menurut korban. Masih dikembangkan oleh pihak. Apa korban kenalin Pak peran 7 pelaku yang sudah ditangkap tuh Pak? Ya, karena dari 7 pelaku itu beliau sangat melihat siapa pelaku yang sebenarnya dan sudah dicocokkan juga. Nah, tetapi pelaku-pelaku yang lain kan karena situasi begitu ribut dan panik dan almarhum juga menyelamatkan diri dan korban juga menyelamatkan diri, tentu saja para wajah-wajah ini kan tidak dikenal oleh korban. Tentu saja pengembangan itu akan masih dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mendapatkan siapa yang ikut di dalam kejadian tersebut. Pak, penegasannya Pak, yang tadi memerintahkan untuk membunuh tuh Bung Beni itu ya? Beni. Dia yang mengeluarkan parang pertama dari dalam. Pas dari luar dia masuk ke dalam, pas api saya ditarik, dia langsung keluar. Itu parang yang sama dipakai oleh si Wayan S itu apa gimana? Bagaimana bisa ketahinnya tuh gitu? Bunuh dia. Bung Beni yang tidak bunuh gitu. Iya. Tetapi dalam hasil rekonstruksi kita begitu ya. Apakah mungkin parang yang sudah lepas gagangnya itu diambil dipakai untuk menghabisi nyawa almarhum? Saya pikir tidak sekuat itu parang yang tidak ada gagangnya. Begitu. Tentu saja ini menjadi sebuah penelitian. itu dipegang yang S tuh, Iya, pedang itu. mungkin itu, tetapi masih di dalam pengembangan daripada kepolisian. Tetapi menurut saya, analisa saya juga, kekuatan daripada pedang yang dipakai yang tidak mempunyai gagang itu tidak mempunyai kekuatan. Karena apa? Otomatis yang memegang pedang pasti tangannya terluka. Kan begitu. Begitu ada ya. Mohon izin penegasan, tadi kan Pak Cil sampaikan bahwa Beni itu yang keluar membawa parangan. Menurut Bapak waktu kejadian itu apa yang menyebabkan memantik situasi di situ sehingga ada ya mengeluarkan pedang itu, parang itu. Nah, terus yang kedua terhadap korban sendiri yang disampaikan korban ke Bapak, sebetulnya permasalahan apa terhadap motor yang ditarik itu? Apakah dia telat membayar atau ditambahin ada permasalahan pribadi kok sampai Kalau masalah terjadi pribadi seperti itu? nggak ada saya. Itu masalah unit aja. Masalah unit aja, nggak bayar itu. Nggak kena PPKM itu juga. Dia maksa mau narik, itu bukan milik saya juga.
Maunya kan saya biar pemiliknya aja biar ketemu. Makanya saya mau menyelesaikan masalah ke kantor itu dengan tujuan biar ada pengajuan kursus, biar ada yang pemilik ini biar ketemu. Jelas dia ingin mau narik, maksa aja mau narik unit itu. Adik saya mau nanya masalah surat Josia, surat pengadilannya, putusan pengadilan, tetap dia nggak ngerti apa surat. Kayaknya dia mau mancing emosi. Pas saya mau ngerekam itu udah HP saya ditarik, langsung ribut gini keluar si PD, langsung adik saya menghukum si Cu dari sana. Langsung saya loncat, langsung dia mau nebas saya rebut barangnya itu. Adik saya udah, saya pas kena udah. Itu aja saya. Jadi sepeda motor itu milik almarhum, Milik si Doni temannya. Saya kan dipinjam. Iya, dipinjam. Jadi korban itu kena tebasnya di rumahnya Beni atau di TKP tempat ditemukan ini? Masalah itu saya tidak lihat karena saya keadaan panik pas lari. Bapak, mohon maaf, 2 pertanyaan lagi. Bapak dengan kejadian itu terluka di bagian mana saja, dan mungkin selaku keluarga kalau yang adiknya itu terluka di bagian mana saja, mohon izin penegasan. Terus sama terkait adanya foto roti itu yang apa, benda tajam runcing itu, apakah betul itu kepemilikan adik Bapak atau gimana? Itu kurang tahu saya. Yang jelas adik saya korban, dirinya luka parah, sama sini, sama lengan, sama dada juga, paru-paru kayak kena benang. Kalau saya ini luka robek sini, lecet sama sini, sama di belakang. Kalau di kepala itu luka robek karena Karena tajam atau kaca, karena kaca sama kursi. Jadi perlu saya tambahkan, almarhum itu tempurung kepala ya, akibat pedang tersebut. Ada di tangan kiri itu hampir putus, tulang juga putus, dan urat nadinya putus. Yang di lengan atas itu juga jaritan 17 di sini, dan yang kepala belakang berapa nih? Kepala belakang dua tebasan ya. Oke, yang sebelah kanan tangan? Yang tangan kanan juga ada. Tangan kanan itu ada 8 ya, 8 jaritan. Sudah gitu di kaki bekas benturan benda tumpul itu lebam, dan di dada juga ada kena benda tumpul juga yang memungkinkan membuat sesak. Gitu. Makanya keterangan daripada korban